Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendahului kita. Dan pada pagi hari yang cerah ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Adab berpuasa dan hikmahnya. Berpuasa menurut kita umat muslim yaitu menahan haus, lapar, dan bukan hal itu saja, melainkan menahan hawa nafsu dan hal-hal buruk lainnya. Berpuasa pun ada hadisnya, dan dari Imam Al-Ghazali, adab berpuasa yaitu mengkonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, dan menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Adapun hikmah dan manfaat ibadah puasa, yaitu puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. Yang kedua, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. Yang ketiga, puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syafaat. Dan puasa mengomunikasikan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. Puasa juga memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang miskin. Selanjutnya, puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Puasa melatih kesabaran dan meraih pahala tersebut. Dan sejak terbit fajar kedua saat terbenam matahari, yaitu sejak waktu sholat subuh sampai masuk sholat maghrib, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, yaitu muslim, balik, berakal, mukmin, dan tidak memiliki penghalang-halang, sebagaimana akan datang penjelasannya lebih detail. Syarat-syarat tertentu yaitu puasa menurut syariat yang insya Allah akan datang pembahasannya. Adapun hadis yang menyinggung puasa yaitu hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Al-Sahbin An-As An-Idi, yang hadisnya yang dimana itu pada hari kiamat mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka pun bangkit untuk masuk surga melalui pintu Ar-Royaan. Tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Apabila telah masuk darinya selain mereka, apabila masuk pintu tersebut ditutup, maka tidak seorang pun bisa masuk darinya. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, dan dimana hadisnya itu, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, hendaklah ia segera menikah, karena menikah itu akan lebih menurunkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, maka setiap amalan anak Adam
akan dilipat gandakan, yaitu kebaikan dibalas 10-700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, sebab orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwat dan makannya karena aku, dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu Rabbnya, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun keutamaan puasa, yaitu puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerjakan berdasar iman, ikhlas, serta mendalami Rasulullah SAW. Selanjutnya, pahala puasa melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Puasa adalah perisai dari api neraka. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Meraih dua kebahagiaan dengan puasa, itu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Berpuasa dan membaca Al-Quran adalah dua amalan yang memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Adapun hadis yang menyinggung puasa, Islam dibangun di atas 5 rukun: syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholawat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan lafaz ini milik Muslim. Ya, itulah yang sempat saya sampaikan pada pagi hari ini. Manusia memang banyak kekurangan, salah satunya saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.